Hasan. Hasan kan sudah di sini lama. Ya. Ya. PMC ini kan memang butuh orang diantaranya seperti jenengan, kan gitu. Kenapa? Karena faktanya PMC ini kan memang butuh orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, daya khidmah yang bagus, kan gitu. Ya. Nah, saya berharap nanti PMC ini memang sesuai keinginan kita bersama, yaitu mencetak generasi penerus, generasi pengisi majelis, generasi yang mampu tidak hanya melaksanakan majelis tapi tapi juga dia punya gagasan-gagasan yang sifatnya untuk bagaimana majelis ini tetap istiqomah ada. Seperti itu. Maka saya berharap dengan punya pemikiran mengembangkan diri sendiri, tentunya dengan mencontoh yang sudah ada, mengedukasi yang selama ini jenengan sudah terima, mengedukasi yang selama ini jenengan sudah tahu, dikembangkan. Lalu saya berharap jenengan juga proaktif komunikasi agar apa-apa yang akan kita jalankan, program-program yang akan kita sampaikan, akan kita lakukan bersama ini nanti selaras satu tujuan. Nah, jenengan selama ini pripun jenengan? Artinya saya harus bagaimana, terus bagaimana kedepannya enaknya piye ngono lho. Ya tetap butuh Itu. masih butuh dukungan banyak, ya dukungan banyak dan doa yang banyak. Gitu ya. Soalnya ini kan masih pembangunan juga. Masih pembangunan. Ya, belum selesai kan. Nah, Yaitu ada 3D. apa kuwi? 3D. Oh, 3D. Iya. Apa itu? Keren men. Yang di pertama itu doa. Doa, Yang kedua dukungan. dukungan ya. Yang ketiga itu adalah donatur. Woi. Donatur masuk. Iya. Dari doa, dukungan, donatur. donatur. Persis. Memang benar juga sih, Kang. Kita mau tidak mau tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Doa dari sesepuh, doa dari guru-guru kita, doa dari jamaah. Itu untuk masalah doa. Tetap kita doa diri kita sendiri juga. Hasan juga sendiri harus berdoa agar apa yang kita upayakan ini Allah kasih jalan terbaik, Ya. percepat. Kebaikan ini kalau dipercepatkan bagus, kan gitu. Yang kedua adalah yang kedua apa tadi? Dukungan. Dukungan. Nah, dukungan ini kan bisa berbentuk apapun, maksudnya ya. Ya. Ada dukungan mendukung dari segi pemikiran, Ya. dari segi apa namanya ekonomi, dana, ya, dari segi tenaga. Jadi yang nggak punya, yang nggak bisa dukung finansial, dia dukung tenaga. Yang tidak bisa dukung tenaga, dia dukung doa. Yang nggak bisa dukung doa, dia dukung pemikiran dan sebagainya, gitu kan? Ya. Ya. Semoga apa yang selama ini kita alami ini, kita upayakan ini nanti dukung. Saya yakin sesepuh teman-teman sudah ini kan sudah mendukung tentang itu agar ya mungkin kita butuh waktu saja untuk merealisasikan apa yang kita bersama. Iya. Nah, perasaan Kang Hasan selama ini ketika di PMC ini kan Pak Kang Hasan kan ini kan pengasuhnya nih. Ini gimana nih? Jadi kita biar nyambung gitu kan. Bukan berarti kita selama ini gak nyambung, tapi kan kadang-kadang kan
kadang-kadang ada hal yang mungkin jenengan gagas tapi saya sendiri tidak gagas. Begitu juga sebaliknya, kadang saya gagas tapi Kang Hasan kurang ngeh gitu. Nah ini biar saling gagas dan saling ngeh kan, saya bagaimana jenengan gitu loh. Jadi biar Ya yang namanya manusia kan kadang kan ada rasa ya malas-malasnya itu kan, kadang malas juga. sifat manusiawi juga kan. Ah, Ya, kadang ada semangat tapi juga tetap perlu disemangatin juga. ya, semangat. Ya terus ya intinya saya tuh senang di PMC itu senang, banyak ilmu, dia bertambah ilmu juga, Tambah ilmu, bertambah rezeki. ya, alhamdulillah. Rezekinya juga kan bukan berupa uang, ya teman juga rezeki. Ya, Ya kenal orang yang agak dewasa juga rezeki ya. Yang saya alami itu intinya di sini ketika jenengan selama di sini hikmahnya itu sangat banyak. ya sangat banyak. Hikmah ilmu, dapat rezeki, dapat apa lagi, doa macam-macam ya. Ya, Jadi keberkahan ini jadi dari sekian banyak tadi kan munculnya kan berkah. Harapannya seperti itu. iya, Dan ini selama ini panjenengan sudah rasakan ya. sudah rasakan. Alhamdulillah. Nah, ini saya berharap Hasan tetap survive, tetap istiqomah seperti itu, terus bersabar ya. Karena perjuangan ini memang tidak mudah, harus bersabar. Setelah bersabar terus istiqomah. Ini yang saya sendiri untuk istiqomah ini masih kacau. Maka walaupun saya belum bisa istiqomah dan saya tahu bahwa Sudah merasakan. iya, fadilah atau manfaat dari istiqomah itu luar biasa. Nah, istiqomah bersabar, istiqomah mengamalkan sebuah apa namanya ubudiyah, istiqomah dalam konsisten. Istiqomah ini konsisten. Iya. Konsisten dalam mendidik, konsisten dalam bersikap, konsisten dalam beribadah dan sebagainya. Jadi ini Fokus. memang sangat fokus, nggak usah toleh-toleh, fokus pada tujuan. Anak-anak ini selama ini kan yang pegang langsung kan Hasan, Ya. santri-santri PMC ini. Saya mohon juga Kang Hasan tetap fokus agar anak-anak ini juga nyaman. Karena tahu sendiri saya, Kang Hasan ini kan kalau nggak keadaan seperti ini kan jadwal roadshow keluar kan luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang Padat. saya kan padat kan. Kadang-kadang saya sedih juga kalau Kang Hasan keluar terus, artinya ngisi majelis keluar. Saya pikir begini, terus nanti yang di pondok iye kan gitu. Sementara yang lain ya tetap bisa, misalnya Kang Faro, Kang Ari, yang lain bisa. Tapi kadang-kadang anak-anak ini kan kulinone kan mbek Kang Hasan. Anak yang usia segini kulinone mbek Kang Faro sebetulnya. Ini harus kita pikirkan. Iya. Biar apa? Biar keselarasan antara santri sama jenengan ini tetap terjalin baik. Gitu. Nah, saya berharapnya dengan seperti ini tetap apa yang akan kita lakukan ke depan ini terus meningkat, kebaikannya meningkat, istiqomahnya meningkat. Kalau ini sudah terjaga semua meningkat, maka keberkahan secara otomatis akan oke. Ini untuk PMC, Iya. ini dengan PMC dan kawan-kawan semua, agar kita satukan visi lah. Ayo semangat bismillah. Tujuan kita jelas. Gitu. Kita akan, walaupun kadang-kadang kita itu sederhana, tapi ingat, walaupun kita sederhana, kita harus menciptakan sebuah karya. Nyatanya walaupun kita sederhana, karyanya itu ada. Gitu. Kita kan yang kita olah ini kan manusia, kan begitu. Jadi kita harus mempersembahkan bahwa bentuk manusia yang kita inginkan itu seperti ini loh.
dia harus bisa ini, dia harus bisa ini, dia harus bisa ini. Walaupun memang faktanya kita kendalanya kan banyak kan Hasan. Iya. Gitu. Tapi kendala-kendala itu saya berharap untuk menjadi sebuah apa ya, jadikan motivasi. Ya, jadikan motivasi. Karena kalau kita menuntut kesempurnaan tidak akan ada. Ya, orang-orang besar dulu itu dia berawal juga dari kesederhanaan, dari kekurangan, ya kan? Tidak bisa langsung semua itu bisa sesuai apa yang proses, harus berproses. Maka saya ingat saya selalu mengatakan begini, kita tidak bisa menuntut lingkungan kita itu sesuai dengan keinginan kita, betul tidak? Iya. Kita kepengennya begini, kita nggak bisa. Nah, caranya adalah apapun bentuk lingkungannya, tapi kita fokus. Saya akan menjadikan lingkungan ini sesuai dengan tujuan saya. Begitu caranya. Biar kita tidak nyaman. Kalau kita fokus di kekurangan, PFC itu kurang begini misalnya, nggak ada habisnya. Karena kurang terus, gitu. Kurang terus. Apalagi bangunan. Apalagi bangunan. Aduh. Kita akhirnya cuma pusing di sana, tidak bergerak, tidak akan berkarya. Gitu. Akhirnya ya lelah sendiri. Nah, lelah sendiri, capek akhirnya. Kalau bahasa orang Jawa itu glokro akhirnya bubar ya kan. Iya. Terus sampai toto hilang meneh, terus sampai sudah tata hilang meneh. Seperti lagunya di tempat itu. Apa? Ambiar. Ya Mas. Nah, tapi gini. Saya ingat beliau. Saya ingat apa yang dikatakan Gus Anies. Ya, orang berjuang itu ada kalanya itu kita berhenti, ada kalanya kita menyerang, ada kalanya kita bertahan. Nah ini kunci, ini filosofi yang kalau kita tiga kunci ini kalau kita benar-benar benar ya, karena yang tahu di saat bagaimana kita posisi menyerang, bagaimana kita posisi harus bertahan, ini ya seorang pejuang itu. Ya, seperti jenengan. Ini kayak begini situasinya, kita bertahan dulu aja deh. Begitu misalnya ya. Oh, kondisi masyarakat seperti ini. Wah, ayo kita harus serang. Gitu kan. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Terus apa lagi? Kondisi seperti ini kita bertahan, berhenti saja. Kita lihat dulu aja. Kita kadang-kadang kita juga butuh diem, introspeksi untuk mengintrospeksi apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur. Ini kita kadang-kadang terus. Iya. Ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan saya ulang sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya secara umum tidak semua orang tertarik dengan hal semacam itu. Ya, hal seperti ini juga tidak ada yang tertarik karena orientasinya bukan dunia, orientasinya bukan finansial, tapi yakinlah bahwa ketika kita memikirkan akhirat, kita harus yakin itu, maka dunia tidak akan mencukupi. Gitu ya. Ini saya dulu 10 tahun ke belakang mungkin sudah dengar seperti itu kan. Tapi jujur 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu hanya di telinga saja, tidak bisa saya mengaplikasikan terhadap diri saya. Baru saat ini saja saya sudah merasakan itu. Ketika benar juga ya, ketika kita itu memikirkan urusan akhirat, maka dunia itu tertata untuk kita. Tertata. Yakin itu. Dengan punya spirit itu juga dari awal. Karena saya seusia jenengan dulu, walaupun sudah tahu bahwa ketika kita memikirkan akhirat, maka dunia akan tertata untuk kita. Ini sudah tahu, tapi kurang ngeh saya. Saya tetap aja fokus ke dunia ini. Akhirnya ambiar semua. Tetap kita ikhtiar dunia ya. Kan, maka ini kan ada banyak
hal yang sudah kita persiapkan nih untuk urusan maisha nanti, untuk akasan ke depan, untuk para asatid, syukur-syukur para santri yang nanti bisa kita gerakkan untuk berkarya, kita berkarya sebagai bentuk ikhtiar kita terhadap kehidupan kita di dunia ini. Gitu ya Kang Hasan. Iya. Di mudah-mudahan Kang Hasan juga tetap konsisten melekat BMC. Nanti insya Allah kita akan bahagia bersama kan, bahagia terhadap apa yang sudah kita upayakan menjadi sebuah karya yang bisa kita rasakan. Terus kebahagiaan akhirat ketika ilmu manfaat ini nanti akan dengan tuai ketika kita telah tua dan kita wafat. Nah, begitu ya. Iya.